Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri 4 Pekalongan yang berada di rumah. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap melakukan pembelajaran daring di rumah. Baik anak-anakku, pada kesempatan pembelajaran biologi kali ini Ibu akan membahas komponen-komponen penyusun ekosistem. Sebelum membahas komponen-komponen penyusun ekosistem, akan kita uraikan dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Cabang biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan adalah ekologi. Komponen-komponen penyusun ekosistem terdiri atas 1. Komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Ibu akan uraikan satu persatu masing-masing komponen. 1. Komponen biotik. Komponen biotik meliputi semua jenis makhluk hidup. Setiap komponen biotik berinteraksi dengan komponen abiotik lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya, terutama berkaitan erat dengan makanan dan tempat tinggal. Berdasarkan peranannya, komponen biotik terbagi menjadi 4 kelompok. 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Dekomposer, 4. Detritivor. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri atau disebut juga organisme autotrof. Produsen merupakan sumber energi bagi organisme lain. Nah, siapa yang tergolong produsen? Yang tergolong produsen adalah organisme yang memiliki klorofil, contoh tumbuhan dan beberapa jenis bakteri serta ganggang hijau biru. Yang kedua yaitu konsumen. Semua organisme yang termasuk konsumen tidak dapat mensintesis makanan sendiri atau disebut juga dengan organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, organisme yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Siapa yang tergolong karnivora? Contoh, harimau dan serigala. Yang kedua, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Siapa contohnya? Kambing dan kerbau. Yang ketiga, omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Misalnya ayam, tikus, dan manusia. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Merupakan organisme yang mampu merubah sisa produk organisme atau organisme yang telah mati. Contoh, bakteri dan jamur. Yang keempat adalah detritivor. Organisme yang memakan serpihan-serpihan organik atau disebut juga detritus. Apa itu detritus? Detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Contoh organisme yang berperan sebagai detritivor yaitu siput, luwing atau kaki seribu serta cacing tanah. Anak-anakku, kita lanjutkan tadi komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan seluruh faktor-faktor non-hidup atau benda mati dari suatu kondisi lingkungan. Menyediakan energi dan materi bagi kehidupan. Kemudian komponen abiotik menentukan tumbuhan dan hewan mampu berada di suatu habitat. Apa yang tergolong dari komponen abiotik? Yang tergolong komponen abiotik meliputi suhu, sinar matahari, air, udara, dan lain sebagainya. Komponen abiotik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah 1. Suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan terutama sebagai produsen untuk berfotosintesis. Yang ketiga, air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme.
Unsur yang keempat adalah udara. Udara tersusun atas berbagai gas. Yang pertama adalah nitrogen, kurang lebih 78,9%, oksigen 20,93%, dan karbon dioksida kurang lebih 0,03%. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Oksigen untuk bernapas, sedangkan karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Peran kedua komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem itu sama pentingnya dalam kehidupan. Karena ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada, baik komponen biotik maupun abiotik. Demikian anak-anakku pembelajaran tentang komponen ekosistem yang Ibu lakukan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas interaksi dalam ekosistem. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.